Larutan standar adalah larutan yang sudah diketahui kadar dan kandungan yang ada di dalamnya. Titrasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui kadar suatu senyawa dengan menggunakan bantuan dari larutan standar yang diukur volumenya. Dalam titrasi ada titrat dan titran. Titran adalah larutan yang berada di dalam buret, sedangkan titrat adalah larutan yang diteteskan titran. Kegunaan larutan standar untuk titrasi adalah untuk mengetahui kadar larutan yang dititrasi atau titrat. pH adalah tingkat keasaman atau kebasahan dari suatu larutan. Semakin asam sebuah larutan, semakin kecil pH-nya. Buffer atau larutan datar adalah larutan penyangga yang dapat menjaga ketahanan pH dari suatu larutan, baik larutan yang bersifat asam maupun basah. Sebuah buffer akan mengalami perubahan pH yang sedikit jika ditambahkan larutan lain. Gelas beker ditimbang terlebih dahulu. Setelah itu, berat gelas beker dicatat. Timbangan ditara atau dinolkan, dan timbang asam sitrat hingga 4,8031 gram. Hasil timbangan dicatat dan jika ada massa berlebih jangan dikembalikan. Ukur 25 ml Aquades dengan menggunakan gelas ukur. Pastikan meniskus sudah pas pada 25 ml. Jika sulit, bisa menggunakan pipet tetes. Lalu, tuang Aquades 25 ml tersebut ke dalam gelas beker yang berisi asam sitrat. Mengapa larutan harus pas pada titik terbawah meniskus? Setelah itu, aduk hingga seluruh asam sitrat larut. Kertas saring dilipat terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam corong. Kertas saring dibasahi dengan menggunakan Aquades. Larutan asam sitrat dituang ke dalam labu takar dengan menggunakan corong yang berisi kertas saring dan batang pengaduk. Beker gelas bekas larutan asam sitrat dibilas dengan menggunakan Aquades lalu dimasukkan ke dalam labu takar dengan bantuan batang pengaduk. Setelah dibilas labu takar ditambahkan Aquades hingga garis meniskus. Hal ini dilakukan secara berhati-hati, jangan sampai saat penambahan Aquades melebihi garis meniskus. Labu takar digojok. Natrium hidroksida diambil sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet volume. Setelah itu ditaruh di dalam beker gelas. Setelah itu ditambahkan air bebas ion sebanyak 15 ml. Kemudian pH larutan diukur dengan menggunakan pH meter.
Rangkai alat-alat yang digunakan untuk titrasi. Setelah itu, buret dibilas dengan menggunakan aquades sebanyak 1 kali dan larutan asam sitrat sebanyak 2 kali yang dibantu dengan menggunakan corong. Setelah itu, larutan asam sitrat itu dimasukkan ke dalam buret hingga garis akhir pada buret. Pastikan bagian bawah keran buret tidak terdapat gelembung. Jika terdapat gelembung pada buret, kenop buret dibuka dan ditutup secara cepat agar gelembung dapat hilang. Jika volume larutan dalam buret menjadi tidak sesuai, isi kembali larutan dan perhatikan meniskusnya. Mengapa tidak boleh terdapat gelembung pada buret? Dilakukan penitrasian sebanyak 1 mili terlebih dahulu, lalu diukur pH-nya. Knop pada buret diputar dengan 3 jari pada tangan kiri atau tangan yang tidak sering digunakan. Telapak tangan menyeliputi knop buret. Jari telunjuk, jempol, dan jari tengah berada pada pemutar knop. Letak jari dapat dilihat pada video. Tangan kanan memegang gelas beker atau tangan yang mayoritas digunakan. Gelas beker yang berisi titran mulai digoyangkan saat titer sudah tertetesi ke dalam titran. Hal ini dilakukan agar larutan dapat tercampur dengan rata. pH meter yang akan digunakan dibuka penutupnya terlebih dahulu, lalu dicelupkan ke dalam NaOH. Setelah itu, nyalakan tombol on pada pH meter. Saat menekan tombol off harus dilakukan dalam kondisi pH meter tercelup. Angka pada pH meter dapat diambil saat angka tersebut berhenti cukup lama. Penambahan 1 mili ini dilakukan hingga pH turun dengan angka yang cukup jauh. Jika pH sudah turun drastis, dilakukan penambahan asam sitrat sekitar 0,1 mili saja. Hasil pH dan volume yang digunakan dicatat. Ulang percobaan kedua ini sampai 3 kali replikasi. Pada percobaan pertama, yaitu pembuatan larutan standar primer asam sitrat, didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, massa gelas beker. Yang kedua, massa gelas beker ditambah dengan asam sitrat. Yang ketiga, massa asam sitrat saja. Yang keempat, molaritas asam sitrat. Pada percobaan kedua, terdapat data yang dikumpulkan, yaitu 1. Volume penambahan asam sitrat setiap penambahan. 2. pH larutan setiap penambahan. 3. Grafik volume asam sitrat vs pH tiap replikasi. 4. Titik ekuivalen yang ditentukan dari grafik. 5. Molaritas NaOH. 6. Rata-rata molaritas NaOH.